Batavia perlahan berubah. Sepi ini menyimpan banyak cerita. Mereka datang membawa panji-panji baru dan aturan yang tidak kita kenal. Tanah ini terbagi tanpa suara keringat, jatuh tanpa kata-kata. Tidak semua orang bisa bicara, tapi diam bukan berarti setuju. VOC atau disebut dengan Verenigd Oost-Indisch Company yang lahir pada tahun 1602 di Belanda. Perusahaan ini adalah gabungan dari beberapa komisi dagang dan memiliki hak istimewa dari pemerintah Belanda. Mereka bisa mencetak uang, membuat pasukan, membuat perjanjian dengan para raja-raja, dan yang artinya jadi VOC ini adalah sebuah negara dalam negara. Tujuan utama VOC adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan di wilayah Nusantara, menyingkirkan para bangsa Eropa, sekaligus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk Belanda. Mereka juga menerapkan sistem monopoli rempah yang dimana rakyat hanya boleh menjual hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat murah. Mereka juga memaksa rakyat menanam komoditas tertentu sesuai perintah. Bahkan VOC tidak segan menggunakan kekerasan, membunuh, dan menghancurkan desa-desa yang melawan. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan panjang, kemiskinan, dan kebencian mendalam terhadap VOC. Perlawanan Aceh terhadap Belanda dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlangsung hingga awal abad ke-20. Perlawanan ini disebut Perang Aceh 1873 sampai dengan 1904. Perang ini dipicu oleh ambisi Belanda menguasai Aceh yang kaya akan sumber daya alam, khususnya lada. Perlawanan ini terkenal karena ketangguhannya dan keberanian rakyat Aceh yang menggunakan taktik gerilya. Tokoh penting dalam perang ini yaitu Teuku Umar, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien. Terjadi karena Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli. Pasukan Belanda dipimpin oleh Tristan Vel menyerang wilayah Pakpak. Perlawanan Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Serangan Belanda mengakibatkan Sisingamangaraja XII gugur. Perlawanan ini dilatar belakangi konflik kaum adat dan kaum Patri. Belanda melihat konflik tersebut sebagai upaya untuk memecah belah. Pada akhirnya, kaum adat dan kaum Patri bersatu untuk melawan Belanda. Di bawah kepemimpinan Teuku Imam Bonjol, Belanda berhasil menaklukkan Sumatera Barat dan mengasingkan Teuku Imam Bonjol, dan beliau wafat dalam pengasingannya pada tahun 1864. Perlawanan di Yogyakarta dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang berani bangkit melawan penjajahan Belanda. Penyebab perang ini berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Belanda. Pajak yang tinggi, kerja paksa, hingga pengambilan tanah secara sepihak. Puncak kemarahan terjadi ketika Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin.
Selama 5 tahun, rakyat Jawa bertempur habis-habisan dengan strategi gerilya. Meski akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat, perjuangannya menjadi simbol keberanian rakyat Yogyakarta dalam menentang penjajahan. Di Banten, muncul perlawanan besar yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ia menentang keras campur tangan VOC dalam urusan Kesultanan Banten. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Dengan taktik adu domba, VOC berhasil memecah belah kesultanan. Bahkan, putra Sultan Ageng sendiri, Sultan Haji, berpihak kepada Belanda. Meski menghadapi pengkhianatan dari dalam istana, Sultan Ageng Tirtayasa tetap berjuang bersama rakyatnya. Namun, akhirnya beliau ditangkap dan wafat pada tahun 1692. Perlawanan rakyat Kalimantan terjadi di Banjar, Kalimantan Selatan. Perang Banjar berlangsung dari tahun 1859 hingga 1905, melibatkan pasukan pribumi yang menolak campur tangan Belanda. Tokoh pentingnya adalah Pangeran Antasari, seorang pemimpin berani yang menyerukan hidup untuk Allah, mati syahid di jalannya. Meskipun kalah dalam senjata, rakyat Banjar membuktikan semangat juang yang tak pernah padam. Di Sulawesi Selatan, meletus Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini melibatkan kerajaan Gorontalo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai seorang raja yang gagah berani, hingga dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Ia berusaha mempertahankan kedaulatan kerajaan dari upaya Belanda yang ingin menguasai perdagangan di wilayah timur Indonesia. Meskipun Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern dan dukungan dari sekutu, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya tetap memberikan perlawanan sengit. Semangat juang mereka menunjukkan bahwa harga diri dan kemerdekaan lebih berharga daripada tunduk pada penjajah. Namun pada akhirnya, melalui serangan bertubi-tubi dan perjanjian Bungaya, Gorontalo harus mengakui kekalahannya. Di Maluku, perlawanan rakyat dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Patimura. Perlawanan ini pecah pada tahun 1817 di Pulau Saparua. Belanda saat itu memberlakukan kebijakan yang menindas, mulai dari pajak yang berat, kerja paksa, hingga monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan rakyat. Harga rempah ditekan serendah mungkin, sementara penderitaan rakyat semakin besar. Dengan semangat juang yang tinggi, Patimura bersama rakyat Maluku bangkit melawan. Mereka sempat berhasil menguasai benteng Belanda dan menunjukkan kekuatan perlawanan pribumi. Namun, setelah pertempuran sengit, Patimura dan para pemimpin lainnya akhirnya tertangkap pada tahun 1818. Patimura dihukum gantung oleh Belanda. Meski demikian, semangat perjuangannya menjadikan Patimura sebagai simbol keberanian dan pahlawan nasional yang terus dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia. Di Pulau Bali, perlawanan rakyat terhadap penjajah Belanda berlangsung dengan penuh keberanian. Salah satu pemicu konflik adalah adanya hak tahun karang, yaitu hak istimewa kerajaan Bali untuk merampas kapal asing yang karam di perairan mereka. Namun, Belanda tidak menerima aturan adat tersebut. Mereka berusaha menguasai Bali dengan menyerang kerajaan-kerajaan setempat. Rakyat Bali tidak tinggal diam. Mereka melawan dengan semangat pantang menyerah. Perlawanan rakyat Bali mencapai puncaknya pada peristiwa Puputan
yaitu perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Salah satu yang paling terkenal adalah Puputan Bandung pada tahun 1906 dan Puputan Kelungkung pada tahun 1908. Dalam perlawanan ini, raja, bangsawan, prajurit, hingga rakyat biasa ikut maju ke medan tempur, menolak tunduk kepada penjajah meskipun harus berkorban nyawa.